KD yang adalah salah satu pemain terhebat dalam sejarah NBA era modern ini masih nggak bisa menemukan tim yang bisa dijadikan sebagai rumah yang nyaman. Padahal KD selalu menjadi mesin pencetak skor yang sangat mematikan sepanjang karirnya. Gak cuma selalu mencetak 25 poin per game selama 16 tahun beruntun sejak musim pertamanya, KD juga termasuk dari salah satu dari 9 pemain yang berhasil memenuhi tolok ukur efisiensi menembak tertinggi di NBA, yaitu dengan akurasi field goal setidaknya 50%, 3 point 40% dan free throw 90% dalam semusim. Bahkan ia sudah melakukan itu 2 kali. KD seolah-olah bisa mencetak skor dalam posisi dan situasi apapun. Bahkan dengan mata tertutup pun sepertinya dia bisa. Tapi gimana ternyata kalau gue bilang KD sebenarnya adalah sosok yang selalu menghancur leburkan timnya sendiri. Selain dijuluki sebagai The Snake yang selalu berpindah tim demi keuntungannya sendiri, trade KD ke Houston Rockets ini juga menggambarkan identitas lainnya yang jauh lebih memprihatinkan sebagai seorang pemain. Sebelum ada KD, Phoenix Suns adalah salah satu tim muda yang paling menjanjikan di seluruh NBA. Pada 2021 lalu, mereka berhasil lolos ke final NBA untuk pertama kalinya sejak 1993, artinya sudah 28 tahun. Dominasi mereka di NBA nggak berhenti sampai di situ saja, karena pada musim berikutnya Suns lebih menggila lagi dengan memenangi 64 dari 82 game pada musim reguler, terbaik dalam sejarah tim. Suns sudah sedekat itu untuk menjadi juara NBA untuk pertama kalinya. Tapi entah kenapa Suns langsung merusak semua fondasi yang telah mereka bangun itu pada 2023 lalu. Suns harus melepas pemain-pemain muda potensial mereka, mulai dari Mikal Bridges dan Cam Johnson. Oh, dan mereka juga memberikan 5 first round pick yang seharusnya sangat berguna untuk masa depan mereka, semuanya hanya untuk satu pemain saja, yaitu Kevin Durant. Dan lihat apa yang terjadi setelahnya. Suns hanya bisa mencapai ronde kedua saja di playoff 2023, disapu bersih oleh Minnesota Timberwolves setahun berikutnya, dan tahun ini mereka bahkan gak bermain di playoff sama sekali. Sungguh memalukan bukan? Seorang tim yang memiliki 3 mega bintang justru tidak bisa memenangi satu seri pun di playoff, apalagi sampai tidak terkualifikasi. Ini sama seperti jika trio Jordan, Pippen, Rodman gak bisa klop satu sama lain dan akhirnya gagal membangun dinasti Bulls. Namun, apa yang Suns hadapi saat ini harus membuat para fansnya lebih banyak bersabar. Kehilangan KD ternyata hanya satu hal saja, tapi hanya mendapatkan Jalen Green, Dillon Brooks, dan pick nomor 10 di NBA Draft 2025 sebagai gantinya, tidak ada paket trade terburuk yang bisa menandingi itu. Dengan trade ini, susunan roster Suns jadi jauh lebih berantakan dari tim NBA manapun. Bahkan mereka sekarang sudah memiliki 5 shooting guard dalam Devin Booker, Bradley Beal, Jalen Green, Dillon Brooks, dan Grayson Allen. Sangat-sangat tidak merata. Mengambil Jalen Green pun adalah keputusan yang menarik dari Suns. Ia memang merupakan pemain yang potensial. Usianya masih 23 tahun. Tapi permainannya sudah cukup menjanjikan dengan rataan 21 poin, 4,6 rebound, dan 3,4 assist per game pada musim ini. Namun yang menjadi permasalahan adalah performanya yang tidak pernah konsisten. Hal tersebut pun semakin terbukti lagi di playoff tahun ini, di mana Green sempat tampil dominan dengan mencetak 38 poin di game kedua, tapi di game-game lainnya kehebatannya menghilang begitu saja dengan hanya mencetak sekitar 9 poin per game. Dengan begitu saja, masuk dan keluarnya KD dari Suns membuat mereka yang baru beberapa tahun yang lalu adalah kandidat terkuat untuk juara NBA, sekarang menjadi seperti tempat pembuangan para pemain bintang yang tidak konsisten. Tapi, apakah ini semua murni salah KD? Apakah KD benar-benar seorang tukang drama dan perusak chemistry tim? Ternyata, manajemen Suns juga menjadi alasan di balik kehancuran Suns ini. Matt Ishbia, pebisnis kaya yang membeli saham mayoritas Suns dan menjadi pemilik tim ini pada akhir 2022 lalu, berpikir bahwa ia akan dengan mudah bisa membawa Suns menjadi juara. Mungkin ia hanya melihat betapa menggiurkan seorang KD untuk skuad Suns ini tanpa memikirkan bagaimana nasib keseluruhan roster mereka. Itu pun juga terjadi lagi saat ia mendapatkan tawaran untuk mendapatkan Bradley Beal. Tapi kali ini pada dasarnya, semua aset masa depan Suns dibuang begitu saja. Hingga sekarang Suns merupakan tim dengan roster termahal dalam sejarah NBA tanpa ada pemain cadangan yang solid dan juga tanpa satupun kesuksesan yang bisa dibuktikan. Tapi dengan trade KD ini, Suns sebenarnya punya banyak kesempatan untuk memperbaiki roster mereka yang sudah hancur. Ada rumor yang menyebut bahwa Cleveland Cavaliers menawarkan Darius Garland untuk mendapatkan KD, tapi Suns menolak. Padahal Garland bisa menjadi salah satu opsi yang tepat untuk permasalahan Suns karena mereka sama sekali tidak memiliki point guard yang cukup kompeten. Tapi masih ada paket trade yang jauh lebih menggoda yang ditolak begitu saja oleh Suns. Paket trade tersebut datang dari Wolves. Coba kalian lihat saja ini. Wolves menawarkan Rudy Gobert, Donte DiVincenzo, Terrence Shannon Jr. atau Rob Dillingham, dan juga pick nomor 17 untuk seorang KD saja. Bagaimana bisa Suns menolak pemenang Defensive Player of the Year NBA 4 kali, shooter yang efisien, dan seorang rookie yang bisa mencetak poin lebih banyak daripada seluruh starting 5 juara NBA tahun ini hanya dalam 13 menit, ditambah lagi dengan draft pick solid untuk tahun ini?
Ini ibarat menolak banyak emas yang bagus untuk investasi hanya karena mereka ingin mempertahankan mutiara yang mau rusak. Entah memang Durant menolak untuk bermain di tim-tim itu atau tidak, Suns jelas-jelas telah membuat keputusan yang sangat buruk dengan mengambil paket trade yang jauh lebih beresiko untuk nasib mereka sekarang dan pada masa depan. Tapi bagaimana dengan KD dan Houston Rockets nantinya? Meski KD sudah berusia 36 tahun dan akan semakin menua seiring berjalannya waktu, menurut gue ini tetap merupakan trade yang sempurna baik bagi KD ataupun Rockets. Rockets sekarang telah menjadi tim yang siap untuk menjadi salah satu kandidat juara NBA. Musim ini mereka telah menduduki peringkat 2 di wilayah barat yang sangat ketat, dan mereka sudah mendapatkan pengalaman yang cukup berarti saat berhadapan dengan Warriors di playoff tahun ini. KD pun adalah pemain yang paling cocok untuk digabungkan dengan roster Rockets. Mereka tidak bisa melangkah lebih jauh di playoff tahun ini karena performa mereka yang tidak konsisten di sisi offense. Tapi kehadiran KD yang bisa dibilang adalah mega bintang dengan offense dan shooting yang paling efisien saat ini, kemungkinan besar dapat menjawab semua permasalahan itu. Rockets pun tidak bisa memenangi 3 game yang tergolong clutch saat melawan Warriors di playoff tahun ini. Sepertinya kita semua tidak perlu meragukan lagi seberapa kelas KD saat timnya benar-benar membutuhkan dirinya. Dan bagian terbaiknya, Rockets bisa mendapatkan pemain sekelas KD secara cuma-cuma. Karena Green dan Brooks tidak akan menjadi bagian dari rencana squad inti Rockets ini dalam beberapa tahun ke depan, bukan? Tapi jujur aja, kehilangan Brooks tetap berdampak untuk performa Rockets, khususnya di sisi defense. Tapi hilangnya pengaruh Brooks masih bisa ditutupi oleh pemain-pemain muda Rockets seperti Amen Thompson dan Tari Eason, yang juga bermain gila-gilaan di sisi defense dan baru akan memasuki masa prime mereka. Selain itu, perginya Green dan Brooks juga membuka kesempatan bagi pemain muda Rockets lainnya seperti Rich Shepard dan Cam Whitmore untuk bersinar. Karena selama ini talenta mereka masih belum dimaksimalkan dengan minimnya menit bermain mereka. Sekarang akhirnya kita bisa melihat KD bermain lagi bersama pemain-pemain wing dengan defense yang elit dan juga dengan squad yang lebih merata. Squad Rockets ini pun terlihat jauh lebih mengerikan di atas kertas karena pada dasarnya semua kekurangan mereka telah diatasi dengan satu trade ini. Dengan itu, Rockets memiliki kemungkinan yang besar untuk menyaingi tim-tim terhebat lainnya di wilayah barat dan membawa pulang gelar juara pertama mereka dalam 30 tahun terakhir. Bagaimanapun, hanya waktu yang bisa membuktikan apakah KD dan Rockets bisa menjadi tim yang paling dominan dan paling ditakuti di NBA, atau justru akan mengulang drama dengan kehancuran yang sama seperti tim-tim KD sebelumnya. Itulah episode kali ini. Gila, cuma 70.000 plus kamu udah bisa dapat satu style jersey, free design, free voucher, dan custom satuan. Gas CO di Easy Sportswear. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.